Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di channel Saripur Pertanian dan juga Peternakan. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya bersama petani lele di wilayah Batu Warno bersama, monggo Pak, bisa diperkenalkan bersama teman-teman. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Didi Indriatno, petani lele di Desa Ronggojati, Kecamatan Batu Warno, dan saya memulai usaha ini sekitar sudah 2 tahun yang lalu, dan alhamdulillah sampai hari ini masih jalan. Alhamdulillah. Monggo. Mungkin sebenarnya saya perkenalkan juga. Dulu Mas. Kebetulan saya di Wonogiri ini baru, dan memang saya ini mewakili perusahaan. Nama perusahaan saya Edvisery. Mungkin nanti Pak Didi juga sudah sedikit tahu lah apa itu tentang Edvisery. Nah, mungkin yang akan saya tanyakan ke Pak Didi itu yang pertama, mungkin di teknis tebar itu seperti apa sih Pak, untuk nanti mungkin teman-teman yang lain bisa sambil belajar sedikit, saling sharing lah. Boleh nanti juga komen di channel ini gitu. Monggo Pak Didi. Oke, saya cut dulu ya. Untuk teman-teman pemirsa channel Saripur Pertanian dan juga Peternakan, pada kesempatan kali ini tentunya ingin saya share, sama-sama belajar tentang budidaya lele, khususnya di wilayah Wonogiri. Dan kebetulan narasumber pada kesempatan kali ini bernama Bapak Didi, dan juga ada Mas Priyo dari PT Edvisery Indonesia. Seperti apa vlog ini, video kali ini saksikan terus, jangan di skip, tetap di channel Saripur Pertanian dan juga Peternakan. Monggo Pak Didi. Ya, menjawab apa yang disampaikan oleh Mas Priyo tadi, bahwa untuk tebar bibit itu biasanya kami menggunakan size 7 cm yang masuk ke kolam, dengan harapan dengan size yang segitu ini dari pengalaman kami lebih aman, dari kekuatan si bibit itu sudah lebih baik gitu. Dan kemudian untuk pertama kali masuk dalam satu kolam, namanya kolam baby ataupun kolam bibitnya itu, dan nanti setelah 20 sampai 20 hari kami pisahkan, kan udah ada perbedaan tuh ukurannya. Nanti kita pisahkan per kolam, sehingga nanti dari kolam baby itu nanti kita pecahkan, juga kita bagi sekalian. Dan untuk yang pengalaman kami, untuk tingkat keamanan dari perkembangan lele itu sendiri, itu kami menggunakan ataupun mengacu per meter kubiknya itu 300 ekor Mas Priyo. Oh gitu ya Pak. Jadi untuk teman-teman juga mungkin kepadatan ya mungkin sama untuk nasional itu memang di 300 ekor gitu ya Pak. Ya. Nah, cuman yang saya pengen tahu sebenarnya, di awal sebelum tebar kan ada yang namanya sterilisasi kolam. Nah, itu kalau di Pak Didi sendiri seperti apa gitu? Oh iya, betul. Sebelum proses tebar itu sendiri, kami isi air dulu, dan tapi sebelumnya kolam sudah kami bersihkan. Kemudian kita isi air sekitar setinggi 20 cm. Lah, untuk mensterilisasi dari air yang kami gunakan itu biasa kami menggunakan garam brosok gitu kan. Nah, itu kemudian selang itu 2-3 hari kemudian, ketika sudah ada muncul jentik, itu nanti kita masukkan bibitnya. Dan lebih baik lagi itu untuk menumbuhkan planktonnya, biasanya kami juga menggunakan molase dan E4 Pak Priyo. Oh, gitu. Mikroba ya Pak ya? Ya. Mikroba buatan gitu Ya, ya Pak? ya. Nah, ya mungkin itu teman-teman ya, ada obat-obat yang dipakai juga, tapi mungkin juga teknis di awalnya cuma 20 cm untuk pengisian airnya gitu. Nah, cuman kalau kendala sendiri di penyakit itu yang sering terjadi itu apa Pak? Yang sering terjadi di budidaya lele itu adalah, kami yakin begini Pak Priyo. Jadi ada 3 kunci yang kita gunakan untuk bagaimana budidaya itu berhasil. Yang pertama, bibit yang bagus. Kemudian juga pengelolaan air. Yang ketiga, pakan. Nah, untuk masalah yang baik terjadi, mungkin teman-teman mengalami kendala adalah biasanya di air. Nah, air itu yang tidak terkendali, akhirnya yang sering kali terjadi adalah jamur. Jamur itu biasanya itu efek dari pengendapan pakan yang tidak terkontrol dan pembuangan amonia yang tidak terkontrol, sehingga menjadikan penyakit. Nah, itulah akhirnya timbul ke yang namanya jamur lele itu sendiri. Tapi ketika itu sudah diantisipasi dari awal, kami biasa untuk budidaya itu, proses kami dalam mengolah air itu, setiap kali mau kasih pakan itu sebelum kami buka dulu.
Sehingga itu untuk buang amonia, kemudian kami tutup, kami isi kembali ke posisi semula. Kemudian ketinggian air 20 cm itu karena ini gini Pak Brio, kan masih baby, jadi untuk naik turunnya nggak lelah dia. Dan nanti seiring berjalannya waktu menambah sampai standar ke 70 cm terakhir. Berarti itu 20 cm itu memang untuk di awal aja. Di awal gitu saja. Ya? Karena secara size kan mungkin masih kecil, kalau diisi banyak nggak apa-apa gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, nah kebetulan ini saya lihat kan kolam Pak Didi ini banyak yang bulat nih Pak. Ya. Bulat ini kan ada beberapa sistem teman-teman, mungkin ada yang kotak, ada yang bulat. Nah kalau yang bulat ini sendiri seperti apa gitu Pak? Untuk kolam bulat sendiri yang jelas kami menggunakan sistem bioflok sebenarnya, cuman karena kendala di lebih rutin untuk mengelola air sendiri, sementara ini kami menggunakan cara manual seperti biasa dengan kepadatan 300 ekor per meter kubik dan kontrol air yang selalu dipantau, alhamdulillah aman. Mungkin ada kesulitan sendiri gitu Pak, kalau yang bulat dibanding dengan yang kotak itu lebih sulit yang mana gitu Pak? Kalau ya maksudnya sulit yang gimana yang dimaksud? Mungkin dari pengelolaan airnya atau katanya kan ada yang kalau pakai yang kotak ikannya nabrak-nabrak, banyak yang luka gitu sih. Oh gitu. Sebenarnya nggak begitu. Kalau bulat itu kan dalam asumsi lele itu sendiri, dia kan nggak ada ujung. Dia seolah-olah kayak berputar di lautan. Jadi dia lebih leluasa sebenarnya. Nah, cuman memang kalau di bulat sendiri memang lebih kontrol di pengelolaan airnya lebih teliti lah gitu. Jadi kalau disimpulkan mungkin kesulitannya itu lebih sulit yang bulat atau yang kotak gitu Pak? Oh ya, kalau yang pengalaman kami sebenarnya kalau bicara kesulitan mungkin sedikit agak sulit yang bulat sebenarnya. Oh gitu. Nah mungkin kesulitannya itu kalau yang bulat kan mungkin banyak teman-teman yang belum tahu juga, mungkin bisa dijabarkan sedikit gitu Pak. Oke, kalau yang di bulat itu kesulitannya adalah yang pernah kami alami, yang jelas untuk kontrol airnya itu memang lebih intensif. Kemudian karena posisinya 1 meter, untuk panennya juga agak tinggi gitu. Tapi untuk sisi safety-nya itu lebih aman kan gitu kan. Oh iya, berarti lebih safety untuk yang bulat gitu ya. Mungkin itu teman-teman nanti ada sedikit ya masukan lah, kita sama-sama belajar. Kalau yang bulat sama yang kotak itu ya mungkin nanti berbeda orang itu ya beda juga sih mungkin ya Pak Kalau yang bulat mungkin Pak Didi memang selama budidaya itu lebih banyak untuk menggunakan yang bulat gitu ya Pak. Kalau yang kotak kan mungkin juga teman-teman yang lain ketika saya temuin itu banyak juga sih yang ngerasa kalau yang bulat itu ribet di pengelolaan airnya justru gitu Pak. Betul memang. Nah kalau Pak Didi sendiri untuk penggunaan pakannya itu gimana gitu Pak? Karena kan nanti itu akan berhubungan dengan FCR atau 1 kilonya berapa, ketemu pakannya berapa gitu Pak? Iya, dari pengalaman saya Pak Brio, untuk kalau kita asumsikan per 1000 ekor itu menggunakan pakan 3 sak. Itu kemudian kalaupun ditambahkan di awal di baby itu karena masih kecil, mungkin lebih untuk menaikkan untuk supaya dia tumbuh cepat pakai PF itu atau yang protein lebih tinggi. Nah, prinsipnya apapun pakannya, kalau itu yang penting jangan kurang dari 30% untuk proteinnya. Gitu. Nah, itu. Kemudian selama perjalanan waktu untuk per 1000 itu yang pernah kami lakukan itu bisa jadi paling terburuk ada salur buntal, tapi ketika itu nanti berjalan lebih bagus itu bisa sampai 1,25 sampai 1,30 gitu kan. Untuk ukuran lele size-nya itu 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Nah, tadi kalau untuk teknis penggunaan pakannya gitu ya Pak? Iya. Nah, kalau di pakan ini kan kita ada protein yang 30%, ada yang 30%. Kalau pengalaman Pak Didi sendiri untuk pakan itu selama ini pernah nyoba pakan apa aja gitu Pak? Hampir semua. Yang pertama kali saya budidaya lele karena ya waktu itu saya tahunya itu pakai Profit. Nah,
setelah high profit kemudian ke Cargill, kemudian setelah itu pakai Galaxy. Nah yang terakhir saya coba New Hope nih Mas, kan? Oh iya. Ya. Jadi sebenarnya semua pakan itu intinya sama gitu Sama, ya, Pak. Yang sama. penting di proteinnya Di tadi proteinnya, gitu. betul. Ya kalau untuk hasil panennya sendiri selama ini kalau dari kolam Pak Didi yang sebanyak ini itu gimana Pak? Mungkin teman-teman kan pengen berusaha juga untuk budidaya. Kalau memang ada hasilnya kan yang nggak menutup kemungkinan juga teman-teman yang lain pengen ikut untuk budidaya gitu. Alhamdulillah jalan Mas Tri, karena untuk memang satu kunci di budidaya itu yang tidak boleh tinggalkan apa? Mesti sabar memang ya. Karena ini mengelola hewan, kemudian dan benar-benar memperhatikan sehingga akan ketemu FCR-nya. Nah selama ini dari kami budidaya sampai hari ini ya istilahnya boleh bilang ya adalah sisanya. Nyatanya sama masih usaha kan gitu ya. Iya. Ya mungkin ini sedikit privasi juga gitu Pak. Kalau untuk per 1000 itu biasanya Pak Didi dengan penggunaan pakan sekian, beli bibit sekian, nah, nanti ketemu di keuntungannya berapa, tapi maaf ini ya Pak ya, gitu. Nggak apa-apa kan nanya gitu. Sebenarnya kalau bicara profit itu ya maaf ya, mungkin di Wonogiri Selatan dan mungkin di wilayah yang lain untuk harga pembelian dari bagus itu kan mungkin beda. Beda ya. Tapi gitu, untuk Pak. yang untuk harga yang di Wonogiri Selatan ini ya kisaran kami masih dapat sekitar 350 sampai ke 400 untuk per 1000-nya. Oh gitu. Jadi ya kalau segitu mungkin ya masih bisa berjalan gitu ya Pak. Iya. Ya mungkin buat teman-teman yang lain juga kalau yang pengen untuk mencoba budidaya lele ya ada referensi juga, ternyata ada juga kok yang berhasil dan ada untungnya gitu sih. Betul. Mungkin dari saya pertanyaannya itu aja dulu Pak. Mungkin dari Mas Gun ada yang mau ditanyakan di sana. Pada intinya saya di sini juga ikut belajar Mas Brio. Tapi ini menurut saya sebagai kaum awam atau di kacamata luar, yang namanya bisnis kan ada plus minusnya Pak, alias untung dan rugi. Selama Bapak beternak lele itu kesulitan untuk overall, kesulitan terbesar di dunia lele itu apa Pak? Kendala-kendala yang mengakibatkan mungkin kerugian atau apa gitu Pak? Ya, itu yang dan itu pernah saya alami. Pertama adalah kesalahan pemilihan bibit. Ya, ketika bibit itu ya maaf ya, kami tidak mengatakan pemijah satu bagus tidak gitu. Tapi pada prinsipnya ketika bibit itu nyun sewu, kita nggak tahu saringan berapa sehingga nanti dikasih pakan segiat apapun itu juga nggak begitu cepat perkembangannya. Sementara kan kita pakan terus, waktu berjalan, itu satu. Kemudian yang kedua itu adalah di air. Ketika pengelolaan tidak hati-hati, timbul jamur, apalagi yang namanya yang tren hari ini ketika udah kena air Monas itu bisa masal Mas, gitu kan. Nah itu sangat hati-hati sekali, makanya ya memang harus sering kontrol ke kolam, bagaimana supaya itu kondisinya air itu bagus. Ketika udah pekat dikurangi, tambah yang baru seperti itu. Kalau ini Pak, untuk timing penjualan itu biasanya kan Pak Didi apa ya nargetkan harus jual di bulan apa atau musim apa gitu, atau hanya loss asal tebar, nggak cari hari-hari tertentu untuk nanti timing jual di harga yang kemungkinan dengan harapan harga tinggi gitu Pak? Ya, kalau sementara ini untuk bakul di sini ya maaf ya Mas Gun, itu hampir pastikan musim apa dan hari apa nggak ada kenaikan, sama saja. Artinya makanya dari itu untuk timing itu begini, kalau saya yang penting siklusnya saya tanam hari ini 3.000 misalkan, 3 bulan kemudian panen. Nah untuk supaya tidak terjadi kekosongan, ketika udah berjalan 1 bulan saya isi lagi. Terus seperti itu juga akhirnya siklusnya jalan terus gitu kan. Continue ya Pak ya. Nah kalau masalah itu timing tadi mengalir lah, ikuti pasar yang ada dan itu memang kenyataan seperti itu gitu lah. Udah cukup. Udah? Ya itu teman-teman, sedikit sharing dari kami, dari Pak Didi, dan sekali lagi kami tekankan ini sifatnya kita sama-sama belajar. Barangkali dari teman-teman ada yang punya tips atau barangkali ilmu
Silahkan sampaikan, dan apabila ada kekurangan atau perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami Pak Didik dan Mas Priyo minta maaf yang sebesar-besarnya. Gitu dulu ya Pak. Ya, siap. Terima kasih semua waktunya sudah mampir di channel kami. Dengan harapan mudah-mudahan saya selalu berharap Mas Didik dan Mas Priyo diberi kesehatan. Mohon maaf Pak Didik dan Mas Priyo diberi kesehatan selalu. Amin. Tetap semangat untuk melanjutkan usaha budidaya lelenya, tetap menginspirasi lingkungannya, menginspirasi teman-temannya. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya.